SMPK SMAK Nasional Plus BPK Penabur Sukabumi memiliki gedung baru tahap pertama, tepatnya di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Adapun penggunaan gedung baru tersebut diresmikan oleh Wali Kota Sukabumi, Haji Muhammad Muslih Abdul Syukur SH.MSI 20 Februari 2010. Acara tersebut dimeriahkan upacara adat, pementasan seni tradisional, atraksi barongsai, dan penanda tanganan tuku prasasti. Kotaku, kota tercintaku. Upaya untuk tidak melakukan berbagai penyimpangan bagi setiap PNS telah dimulai sejak mengucapkan sumpah janji. Tepatnya pada saat pertama kali diangkat menjadi PNS dan pada saat menduduki suatu jabatan. Bahkan dalam peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS telah termaktub 26 kewajiban dan 18 larangan bagi seorang PNS yang apabila disimpulkan pada prinsipnya untuk menjaga dari berbagai perbuatan yang menyimpang. Kalau tidak disiplin, ngapain kita merekrut personal CPNS yang tidak disiplin? Itu akan saya monitor, saya sudah tugaskan Deswa untuk monitor mereka. Wali Kota Sukabumi, Haji Muhammad Muslih Abdul Syukur SH.MSI kembali dinobatkan sebagai Bapak Anak Yatim oleh jajaran pengurus Persatuan Panti Asuhan dan Kaum Duafa Kota Sukabumi. Pemberian gelar tersebut diterima Wali Kota Sukabumi usai melantik jajaran pengurus Persatuan Panti Asuhan dan Kaum Duafa Kota Sukabumi di Gedung Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi tanggal 27 Februari 2010. Ditandai penyematan PIN Bapak Anak Yatim oleh salah seorang pengurus Persatuan Panti Asuhan dan Kaum Duafa Kota Sukabumi, Muhtar Sahid. Berkaitan dengan hal tersebut, Wali Kota Sukabumi mengajak seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama serta senantiasa menyayangi dan mencintai anak yatim yang sangat membutuhkan uluran tangan dalam berbagai bidang. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana anak yatim yang tidak mampu harus kita manusiakan. Oleh karena itu Sukabumi Sehat Cerdas dan Sejahtera itu harus diungkit oleh seluruh lapisan masyarakat. Kaum Agnia, nah, kaum duafa pun karena iman dan taqwa mendoakan sehingga kesejahteraan, kemudian kesehatan, dan kemudian kecerdasan betul-betul ada doa untuk keberkahan. Wakil Wali Kota Sukabumi Dr. Haji Mulyono MM 6 Maret 2010 di Jalan Pajagalan Kota Sukabumi, tepatnya di Vihara Widi Sakti Kota Sukabumi, secara resmi melepas peserta pawai Cap Gome Tahun Baru Imlek 2561. Wakil Wali Kota Sukabumi menjelaskan pelaksanaan pawai tersebut dapat dijadikan salah satu sarana untuk memperkokoh sekaligus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dalam pawai tersebut tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Yang tidak kalah penting, menurut Wakil Wali Kota Sukabumi, dalam pelaksanaan pawai dapat dijadikan salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat Kota Sukabumi. Buktinya seluruh ruas jalan yang dilalui pawai senantiasa dipadati oleh para penonton, baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kota Sukabumi. Untuk Kota Sukabumi nampaknya harus tetap dijaga dan mungkin ditingkatkan sehingga sekali lagi bagaimana menjaga Kota Sukabumi aman atau pelaksanaan perayaan ini bisa aman, nyaman, tentram, dan pada akhirnya ini memberikan efek terhadap kesejahteraan. Banyak yang habis, banyak yang jualan, sehingga indeks secara ekonomi meningkat. Itu. Wakil Wali Kota Sukabumi Dr. Haji Mulyono MM 9 Maret 2010 menyerahkan bantuan kepada keluarga korban tanah longsor warga Kampung Cisarua Lekok, RT 5 RW 13 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Antara lain kepada keluarga korban meninggal dunia yang menimpa pasangan suami istri,
Utom yang berusia 82 tahun, dan Mariam yang berusia 63 tahun, berupa uang untuk biaya pemakaman dan uang duka sebesar 2 juta rupiah, juga kepada Aziz Muslim sebesar 500.000 rupiah yang bagian dapur rumahnya terkena longsoran tanah. Warga masyarakat setempat menjelaskan, musibah tanah longsor terjadi Senin 8 Maret 2010 sekitar pukul 11 malam, pada saat hujan lebat mengguyur wilayah kota Sukabumi yang turun sejak sore hari. Asli atau benarnya. Wali Kota Sukabumi Haji Muhammad Musli Abdul Syukur SHMSI 10 Maret 2010 bertempat di Puskesmas Selabatu, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, meresmikan proyek-proyek pembangunan tahun anggaran 2009. Wali Kota Sukabumi menandaskan dengan diresmikannya proyek-proyek pembangunan tersebut, pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan keseriusan komitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Sukabumi, yang salah satu parameternya yakni terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang nyaman dan representatif. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Haji Muhammad Muraj SHMM dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah gedung yang dibangun di Kota Sukabumi dalam tahun anggaran 2009 yakni 4 unit gedung di Dinas Pekerjaan Umum, 7 unit lapangan olahraga di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 1 unit gedung balai latihan kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana, 5 unit gedung di Dinas Kesehatan, yakni Gedung Puskesmas Selabatu, Puskesmas Cikundul, Laboratorium Kesehatan Daerah, Gudang Farmasi, dan Rumah Dinas Puskesmas Selabatu. Kita tentunya meyakini bahwa salah satu parameter keberhasilan tingkat pelayanan publik adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang nyaman dan representatif. Tinggal sekarang lebih tingkatkan itu pelayanannya yang berkualitas, kemudian maintenance-nya yang ditingkatkan. Jadi dari sisi standar pelayanan minimal untuk pelayanan kesehatan, pelayanan perdagangan, kemudian daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, sebetulnya secara standar sudah memenuhi. Membawa aroma bagi Nusantara. Upacara puncak peringatan Hari Jadi ke-96 Kota Sukabumi, Kamis pagi 1 April 2010 di Lapangan Merdeka, berlangsung gebyar karena diberiahkan berbagai atraksi dan pergelaran seni. Di antaranya atraksi bela diri militer dan koloni senapan Yon Armet 13 Nanggala, barongsai dan liong Yonif 310 Kidang Kencana, pencaksilat massal Ibingan Bhinneka Wiragamasa yang diikuti oleh 2.500 siswa dari 35 SD sekota Sukabumi. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wali Kota Sukabumi Haji Muhammad Musli Abdul Syukur SHMSI, Perwira Upacara AKP Edi Priyono, Komandan Upacara AKP Nanang Rahmat Subarna, Pembaca Teks Pancasila Inspektur Upacara, Pembaca Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Korsik Pemda Kota Sukabumi, dan paduan suara Merah Putih Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Peserta upacara terdiri dari Secapa Polri Sukabumi, Yonif 310 Kidang Kancana, Yon Armet 13 Nanggala, Kodim 0607 Sukabumi, Polres Kota Sukabumi, Camat dan Lurah Sekota Sukabumi, Satpol PP Kota Sukabumi, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Linmas, Korpri, PGRI, OKP, PPI, mahasiswa, tim penggerak PKK Kota Sukabumi, Dharma Wanita Persatuan Kota Sukabumi, GOW Kota Sukabumi, siswa SMA, SMK, SMP, dan Pramuka. Wali Kota Sukabumi melakukan penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Sukabumi dengan PT Darut Taqwa Toserba Selamat Sukabumi tentang wisata kuliner di Kota Sukabumi. Penyerahan SK kenaikan pangkat periode April 2010 kepada 589 PNS golongan 4, 3, 2, dan 1 di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi. Penyerahan uang kadedeh kepada 7 ketua RT dan 7 ketua RW yang telah mengabdi lebih dari 6 tahun dan berdedikasi tinggi kepada pemerintah Kota Sukabumi.
Upacara puncak peringatan hari jadi ke-96 Kota Sukabumi diakhiri acara pelepasan Karnaval Delman dan kendaraan hias Himpaudi oleh Wali Kota Sukabumi. Diawali penyerahan buket bunga oleh 14 anak PAUD kepada Wali Kota Sukabumi, unsur Muspida, pimpinan dan anggota DPRD. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atas nama pribadi, keluarga, pemerintah dan warga masyarakat Jawa Barat mengucapkan selamat kepada Wali Kota Sukabumi beserta jajaran pimpinan daerah dan seluruh warga masyarakat Kota Sukabumi atas peringatan hari jadi ke-96 Kota Sukabumi. Ucapan selamat Gubernur Jawa Barat tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Bakor Pembanguil Bogor saat memberi sambutan pada rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka memperingati hari jadi ke-96 Kota Sukabumi di ruangan rapat paripurna DPRD 1 April 2010. Dikatakannya, momen hari jadi ini dilaksanakan tidak hanya sekedar untuk memperingati secara seremonial belaka, akan tetapi momentum ini penting dan memiliki makna strategis yang dapat menyadarkan semua pihak untuk bersama-sama melakukan introspeksi serta perenungan mendalam atas siklus perubahan yang terjadi dan berimplikasi terhadap perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Jumat 9 April 2010 meresmikan penggunaan sanitasi oleh masyarakat atau Sanimas Bersama, tepatnya di wilayah RT 1 RW 6 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, ditandai penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita untayan bunga melati. Peresmian penggunaan Sanimas Bersama tersebut dihadiri sejumlah istri menteri yang tergabung dalam SIKIB, Wali Kota Sukabumi beserta istri, Wakil Wali Kota Sukabumi beserta istri, Ketua DPRD Kota Sukabumi beserta istri, unsur Muspida Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi beserta istri, para asisten, para kepala organisasi perangkat daerah OPD, tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda, dan undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada SIKIB yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan Sanimas, dari mulai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hingga peresmian penggunaannya. Selain itu, pada tahun 2009 yang lalu, SIKIB juga telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah pintar di wilayah tersebut, sekaligus memberi bantuan mobil pintar, motor pintar, motor sehat, dan mesin jahit yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat setempat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pemerintah dan masyarakat Sukabumi, wabil khusus masyarakat RW 5 Kelurahan Cisarua, terlebih dulu mengucapkan selamat datang Wilujeng Sumping di Kota Sukabumi kepada para ibu rombongan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu di Kota Sukabumi. Semoga kehadiran ibu-ibu sekalian senantiasa memanjatkan tali silaturahmi dan menjadi ladang amal saleh serta berkah kebaikan bagi kita sekalian dalam mewujudkan Indonesia sejahtera pada masa-masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 yang berlangsung sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2010, Badan Pusat Statistik BPS Kota Sukabumi mengerahkan 628 petugas sensus, antara lain 612 orang petugas sensus dan 16 orang koordinator lapangan. Kaki gunung gede. Kepala Kantor BPS Kota Sukabumi mengungkapkan pihaknya setiap tahun melakukan proyeksi statistik terkait kependudukan, ekonomi, dan pertanian. Proyeksi tersebut bisa dijadikan bahan acuan atau pembanding oleh BPS dan pemerintah daerah. Untuk itu, Kepala Kantor BPS Kota Sukabumi berharap segenap lapisan warga masyarakat agar proaktif membantu pelaksanaan sensus penduduk dengan memberikan penjelasan yang benar dan jujur kepada petugas sensus.